that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour. Shalom, Shalom. puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, baik yang di rumah maupun di sini. Mari, pada pagi hari ini, kita yang sudah diberkati Tuhan, kita yang sudah dipeliharakan Tuhan, kita pergunakan waktu pagi hari ini untuk kita datang kepada Dia di dalam ibadah. Mari, bersama-sama kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari, saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memeliharakan kami. Dan pada pagi hari ini, Engkau berikan kami hari yang cerah, hari yang luar biasa buat hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu di dalam ibadah. Tolong setiap pribadi kami, baik kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah, setiap sidang jemaat-Mu, Engkau tolong, Engkau berkati kami, Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu kami, yang mencuri setiap perhatian kami Tuhan, biar kami mengundang nama-Mu yang berkuasa untuk mematahkan segala kuasa-kuasa itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami, dan urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Sukacita surgawi itu Tuhan, biar melimpah dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari sidang jemaat, kita persiapkan hati kita, kita puji Dia. Dia yang menjadi pelindung kita. Dia yang sudah menyertai kita. Kita muliakan Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Katakan, Engkaulah perisaiku. Terima kasih. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah
firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Mari sidang jemaat, kita muliakan Dia. Dialah perisai dalam hidup kita. Dialah kekuatan dalam hidup kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Sidang jemaat, mari kita muliakan Dia. Katakan bahwa Dialah perisai dalam hidup kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
Mari kita muliakan Dia. Menopang hidup kita, Dia yang selalu menolong. Engkaulah perisaiku Tuhan, Engkaulah Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus. Sekali lagi katakan, ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan. Amin, haleluya. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu akan bertahan. Haleluya. Dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus. Sampai kapanpun Tuhan, haleluya. Sampai kapanpun tak tergoyahkan. Katakan sekali lagi, sampai kapanpun Tuhan. Oh, haleluya. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sudah bersedia menolong hidup kami. Kau sudah bersedia menopang setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita muliakan Dia, kita puji Dia. Tidak ada satupun dari kita yang terlewatkan dari kuasa Tuhan. Sebab Dia sudah menolong kita, Dia sudah menopang hidup kita. Mari kita akan naikkan pujian. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa. Mari
dengan sukacita. Pujikan Dia. Haleluya. Ada kuasa di dalam pujian. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata. Oh, haleluya. Atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir, Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan nyawa. Mari sidang jemaat, kita pujikan pujian ini dengan sukacita, dengan iman. Haleluya. Dalam Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian bila Allah hadir di umat-Nya. tengah kita. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan Dahsyatnya ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup Sekali lagi. membuka kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Mari semua memuji nama Tuhan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian. Bila Allah hadir di tengah kita, Bila Allah hadir haleluya, dengan kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian. lagi. Ada kuasa dalam pujian, Ada kuasa dalam pujian. bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka lagi. Dengan iman katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka yang sanggup membuka, yang sanggup membuka. Sekali lagi, yang sanggup membuka kekuatan Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ada kuasa di tengah-tengah kita. Ada kuasa dalam pujian umat-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, jangan lewatkan kesempatan ini. Serukan nama Yesus, serukan namanya. Sebab ada kuasa, hanya Dia yang sanggup menolong kita. Hanya Dia. Dalam nama Yesus, serukan namanya. Katakan, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa dan mulia. mulia.
Nama di atas segala nama. Haleluya. Mari sidang jemaat muliakan Dia. Kita bangkit berdiri semua. Katakan Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. serukan namanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas. Sekali lagi, Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yesus, nama di atas segala nama yang sanggup menolong hidup kita. Yesus, nama di atas segala nama. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan untuk kembali kami mendengar suara kebenaran firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus untuk bekerja, berkarya dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam jiwa dan roh kami. Bukakan mata kami untuk melihat apa yang Tuhan mau kami lihat. Bukakan telinga kami untuk mendengar apa yang Tuhan mau dengar. Dan kiranya firman-Mu akan memberkati, mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar hanya kemuliaan Tuhan saja yang nampak. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat excited banget, sangat senang sekali diberikan kepercayaan dan kesempatan oleh Ibu Gembala, demikian juga segenap leadership dan seluruh jemaat yang ada di GSJPDI Ebenezer Mojokerto. Ini buat saya seperti pulang kampung, seperti kembali ke rumah. Karena sempat saya pernah menjadi bagian dari gereja ini dari tahun 91 sampai awal tahun 99 atau 98 akhir pada waktu itu. Selama 7 tahun saya ada di gereja ini ya, melayani bersama-sama dan saya tahu ada banyak orang yang ada di sini juga, mungkin generasi-generasi yang baru, mungkin ada sebagian yang masih saya kenal ataupun tidak, tetapi percayalah Tuhan mengenal setiap saudara, nama kita, bahkan keberadaan kita. Puji nama Tuhan, sekali lagi terima kasih buat kesempatan ini. Pada hari ini saya bersyukur selain diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, saya juga bersyukur bisa berada di tengah-tengah saudara walaupun secara online. Ya, karena kondisi dan keadaan yang ada membuat kita belum bisa bertatap muka. Tetapi tahukah saudara bahwa kesempatan yang Allah percayakan kepada kita menjadi begitu luar biasa hari-hari ini semenjak pandemi COVID 2019 atau awal 2020 itu masuk ke Indonesia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya saat ini dipercaya oleh Tuhan untuk menggembalakan satu gereja, yaitu Gereja Sidang Jemaat Allah GSJA New Life yang ada di Bandung dan juga yang ada di Taman Kopo Katapang. Dua-duanya ada di Bandung dan puji Tuhan untuk kesempatan hari ini. Hari ini saya ingin membagikan sebuah firman Tuhan yang saya kasih judul Change atau perubahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perubahan itu ada yang sifatnya positif atau baik, tapi ada juga perubahan itu yang sifatnya negatif atau yang tidak baik. Tetapi banyak orang tidak suka yang namanya perubahan.
Terutama ketika perubahan itu membawa mereka masuk ke hal-hal yang mereka tidak sukai. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan satu ayat dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-9. Ya, mari kita akan membuka sama-sama ayat ini dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada di rumah masing-masing. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Satu kisah yang saya percaya kita semua sudah pernah mendengarnya. Bagian Alkitab yang mungkin kita pernah membacanya. Tetapi hari ini saudara, sesuai dengan judul khotbah saya, change atau perubahan. Saya ingin membagikan 3 bagian. Kenapa seringkali orang tidak suka yang namanya perubahan? Kenapa orang kadangkala reluctant, enggan dengan yang namanya perubahan? Saudara, yang pertama yang kita harus belajar tentang perubahan. Yang pertama adalah change is inevitable. Perubahan itu adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Kalau kita membaca di dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama tadi dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Saudara, perubahan itu kita tidak akan bisa melawannya. Perubahan is inevitable. Perubahan itu tidak terelakkan. Ada kata-kata yang mengatakan change in life is inevitable, but change in organization is vital. Perubahan dalam kehidupan itu tidak terelakkan, dan perubahan dalam sebuah organisasi itu sangat penting dan sangat vital. Saudara, perubahan dalam hidup itu seperti sebuah kematian, tidak ada yang bisa menahannya, tidak terelakkan. Kalau kita membaca di bagian pertama, ayat yang pertama dari kitab Yosua dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa kita semua tahu bukan? Siapa dia dan seperti apa ini orang yang bernama Musa. Dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Bahkan Alkitab berkata Musa itu berbicara muka dengan Allah. Begitu dekat hubungan Musa dengan Allah.
Allah memakai dia dengan mujizat yang begitu dahsyat dan luar biasa. Mulai dari panggilannya ketika dia melihat semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Kemudian Tuhan bawa balik dia ke Mesir untuk membawa keluar bangsa Israel. Dengan modal tongkat yang ada di tangannya, Tuhan pakai untuk mendatangkan 10 tulah bagi bangsa Mesir. Dan kemudian dengan tongkat yang sama membelah laut Teberau. Dengan tongkat yang sama juga mendatangkan air. Dengan tongkat yang sama mujizat demi mujizat terjadi dan dilakukan oleh Tuhan melalui Musa. Mujizat yang begitu dahsyat dan yang luar biasa. Tetapi ternyata ketika saatnya tiba bagi seorang Musa untuk mati, maka kematian itu menjadi inevitable, tidak terelakkan kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan itu tidak dapat kita elakkan. Saudara, Jack Canfield dia menulis demikian. Change is inevitable in life. You can either resist it and potentially get run over by it, or you can choose to cooperate with it, adapt to it, and learn how to benefit from it. When you embrace change, you will begin to see it as an opportunity for growth. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jack berkata bahwa perubahan itu tidak terelakkan dalam hidup. Engkau bisa menolaknya, tetapi engkau akan dilindas oleh perubahan, digilas oleh perubahan. Atau engkau bisa memilih untuk bekerja sama, beradaptasi dan belajar sehingga engkau mendapatkan keuntungan dari perubahan itu. Dan ketika engkau memeluk, menerima, menyambut perubahan-perubahan bahkan yang tidak kita inginkan sekalipun, maka engkau akan belajar mendapatkan kesempatan mengalami perubahan dan pertumbuhan di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Berarti ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk memanen, ada waktu untuk membongkar, ada waktu untuk ngebangun, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Saudara, segala sesuatu ada waktunya. Dan setiap kali terjadi yang namanya waktu itu datang, akan terjadi juga yang namanya perubahan demi perubahan. Ketika Bapak Gembala Pendeta Rudi Sanusi Wijaya dipanggil oleh Tuhan, saya percaya keluarga dan jemaat sangat syok, sangat kaget, termasuk saya juga. Ya, terkejut bahwa Tuhan begitu cepat memanggil hambanya. Dan terjadi perubahan dalam leadership, perubahan dalam hal ini, perubahan dalam hal itu. Dan perubahan itu tidak terelakkan, tinggal tunggu waktunya akan terjadi dan pasti akan terjadi. Yang perlu kita lakukan menyambut dan menerima perubahan adalah kita memeluk perubahan. Supaya ketika kita menyambut perubahan demi perubahan, bahkan yang tidak kita inginkan, bahkan yang kita merasa tidak siap sekalipun, kita akan mendapat kesempatan untuk mengalami perubahan dan pada akhirnya mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, perubahan atau change is scary sometimes. Perubahan kadangkala itu menakutkan. Manakala Musa dipanggil Tuhan dan mati, dan Allah kemudian memberikan tugas dan tanggung jawab itu kepada Yosua, Yosua dipenuhi dengan ketakutan. Saudara, kalau kita membaca dalam Yosua 1 ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, biasanya dalam bahasa Alkitab, untuk Allah itu menegaskan sesuatu cukup 2 kali. Tetapi kalau kita membaca dalam Yosua pasal yang
pertama ini kita lihat sampai Allah harus mengingatkan Yosua sampai 3 kali. Jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sampai 3 kali Allah mengatakan hal yang sama. Sampai 3 kali Allah harus drill in kebenaran firman ini kepada seorang Yosua. Kenapa saudara? Karena Yosua pada saat itu takut dengan yang namanya perubahan. Takut menerima tanggung jawab yang baru. Takut menerima tugas yang baru. Yang dia merasa tidak mampu. Yang dia merasa tidak bisa. Bagaimana dia harus memimpin umat Allah yang begitu besar. 1 juta manusia lebih jumlahnya. Masuk ke tanah perjanjian. It is impossible. How can I do this? Bagaimana saya bisa melakukan semuanya ini? Itu yang membuat Yosua mengalami ketakutan. Itu yang Yosua membuat perubahan ini too sudden, terlalu mendadak. Dan Yosua tidak siap. Dan Yosua masuk dalam arena yang namanya ketakutan. Saudara, kadangkala dalam hidup kita, ketika Tuhan izinkan terjadi perubahan, ada ketakutan demi ketakutan, ada kekhawatiran demi kekhawatiran di dalam hidup kita. Manakala kita membandingkan tugas tanggung jawab yang besar, kita bandingkan dengan keberadaan dan kemampuan kita yang kecil dan yang tidak seberapa. Manakala kita membandingkan diri kita dengan pemimpin sebelumnya. Manakala kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Manakala kita membandingkan dengan diri kita dengan apa yang ada di hadapan kita. Yosua lupa bahwa ada Tuhan yang sangat besar, lebih besar dari tantangan, lebih besar dari perubahan yang dihadapi, yang sanggup memampukan dia melewati perubahan-perubahan itu. Bahkan at the end of the day, pada akhirnya Yosua akan mendapatkan begitu banyak hal. Saudara, kenapa seringkali orang takut dengan perubahan? Termasuk Yosua, mungkin termasuk saudara dan saya, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Kenapa saudara? Perubahan selalu memaksa kita meninggalkan zona nyaman atau daerah kenyamanan dan membawa kita masuk ke dalam daerah ketidakpastian. Saudara, ketika pandemi COVID-19 ini masuk ke Indonesia, gereja harus berubah. Gereja harus berbenah dalam banyak hal. Kita yang awalnya gagap dengan teknologi, kita yang awalnya gagap dengan pelayanan media sosial dan teknologi, mau tidak mau kita harus belajar, kita dipaksa untuk belajar. Saudara, jemaat juga begitu. Ketika mereka diperhadapkan dengan perubahan, ada kekhawatiran, ada ketidaknyamanan. Mau datang ke gereja, ada sedikit banyak rasa khawatir. Aman gak ya dari COVID-19? Kalau gak datang bagaimana? Dan sebagainya. Sehingga saudara, perubahan tidak ayal memberikan dan membawa kita masuk dalam yang namanya ketakutan. Ada kekhawatiran karena perubahan. Kenapa? Karena perubahan itu memaksa kita, mendorong kita meninggalkan daerah yang selama ini sudah kita lakukan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun menjadi zona nyaman dan memaksa kita masuk dalam daerah ketidakpastian, the unknown place, sesuatu yang kita tidak pernah lihat sebelumnya, sesuatu yang belum kita alami sebelumnya, sesuatu yang tidak kita kenal. Saudara, itu perubahan membuat banyak orang mengalami ketakutan. Mungkin sidang jemaat yang ada di sini juga mengalami yang namanya ketakutan. Ketakutan apa yang ada saat ini engkau rasakan? Perubahan apa yang membuat engkau mengalami ketakutan dan kekhawatiran? Percayalah, manakala perubahan itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara, baik secara pribadi, baik secara korporat bersama-sama sebagai sidang jemaat Tuhan. Percayalah, manakala engkau mengembrace, manakala engkau memeluk, menerima perubahan yang terjadi, perubahan yang Allah izinkan, engkau akan mengalami perubahan. Engkau pun akan mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik lagi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga tentang perubahan. Change is opportunity. Jadi perubahan is inevitable. Perubahan itu tidak dapat terelakkan.
Perubahan itu kadangkala menakutkan. Tapi tahukah saudara bahwa perubahan adalah sebuah kesempatan. Dalam Yosua pasal yang pertama ayat 3 sampai 5 dikatakan demikian. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Dengarkan bagian ini, luar biasa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji yang seperti ini Yosua belum pernah dengar dari Tuhan sendiri. Dan Allah mengatakan, dan Allah menjanjikan sendiri kepada Yosua yang saat itu ada di persimpangan jalan perubahan, yang ada dalam kekhawatiran, yang ada dalam ketakutan. Saudara, change is opportunity. Perubahan adalah sebuah kesempatan. Kalau Musa tidak mati, maka Yosua tidak akan mendengar janji Tuhan khusus Allah berikan buat seorang yang bernama Yosua. Saudara yang dikasihi oleh janji Allah yang luar biasa, dikatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu. Wow. Ini janji mirip janji Allah kepada Abraham, bukan? Allah pernah berjanji kepada Abraham, sejauh mata memandang, sejauh engkau melangkah, tanah yang engkau pijak akan kuberikan kepadamu. What a great blessing. Sebuah janji berkat yang luar biasa. Tetapi itu tidak akan pernah Allah katakan kepada Yosua kalau Musa masih hidup. Itu tidak akan pernah didengar oleh Yosua dari mulut Allah kalau dia tidak diizinkan Allah masuk dalam yang namanya zona perubahan. Setiap kali saudara dibawa Tuhan kepada perubahan, setiap kali itu juga Allah membawa saudara kepada zona kesempatan. Amin, saudara. Ada kesempatan-kesempatan yang saudara belum pernah dapat, yang saudara belum pernah lihat, manakala saudara tidak masuk dalam zona perubahan. Di bagian yang lain dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Wow. Sekali lagi ini janji yang luar biasa. Dan kemudian Allah kembali mengatakan ini, seperti aku menyertai Musa, seperti aku bersama dengan Musa, seperti aku berjalan bersama dengan hamba Tuhan yang bernama Musa, pemimpinmu, mentormu, leadermu, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara, di setiap perubahan ada kesempatan. Ini yang luar biasa. Sangat disayangkan banyak orang menolak perubahan. Banyak orang marah-marah ketika Tuhan izinkan perubahan terjadi. Banyak orang menjadi pahit hati. Banyak orang menjadi marah dan kecewa ketika Tuhan mengizinkan perubahan demi perubahan dalam hidupnya. Mungkin perubahan secara kesehatan. Untuk apa? Supaya saudara menata ulang gaya hidup kita menjadi orang yang lebih sehat. Dari cara makan kita, istirahat kita dan sebagainya. Mungkin saat ini Tuhan mengizinkan ada perubahan dalam keuangan. Tuhan sedang mengajarkan kepada saudara, memberikan engkau kesempatan untuk mengelola berkat keuanganmu dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ada banyak hal sebenarnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika ekonomi Indonesia kolaps tahun 98, ternyata ekonomi kita begitu rapuh. Dan kesempatan dari kerapuhan, dari perubahan itu, ekonomi Indonesia harus dibangun, diperkuat. Sehingga kalaupun ada krisis, dampaknya tidak separah tahun 98.
Setiap perubahan memberikan saudara dan saya kesempatan untuk berubah dan diubah menjadi seorang pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Saudara dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan luar biasa. Sekali lagi, janji ini belum pernah Yosua terima manakala Musa masih ada. Seperti Jack Canfield tadi berkata, manakala engkau mengembrace perubahan, ada kesempatan untuk engkau mengalami yang namanya pertumbuhan. Saudara, dalam dunia ekonomi atau dalam dunia bisnis, kita kenal yang namanya handphone dulu Nokia. Ya, Nokia, siapa yang gak kenal brand satu ini? Nokia itu salah satu brand yang cukup dikenal dan sangat mahal pada waktu itu. Kemudian juga muncul BlackBerry. Ya, tetapi di mana handphone ini sekarang, saudara? Ketika perusahaan-perusahaan raksasa ini menolak perubahan, ya, tidak mau berubah dengan produk-produk mereka, manakala muncul yang baru yang lebih maju, maka mereka akan ditinggalkan. Sangat sulit saat ini untuk kita melihat orang pegang handphone Nokia atau BlackBerry menjadi seperti barang bersejarah itu, ya, seperti zaman dulu. Tetapi beberapa tahun yang lalu Nokia dan BlackBerry mendominasi penjualan handphone yang ada di Indonesia. Tetapi di mana mereka sekarang? Mereka gone, mereka nggak ada. Kenapa saudara? Karena mereka tidak beradaptasi manakala perubahan itu terjadi. Demikian juga hidup kita, manakala kita menolak perubahan, tidak mau beradaptasi dengan perubahan, tidak mau berubah di dalam perubahan itu, maka satu saat kita akan ditinggalkan, termasuk gereja Tuhan juga. Gereja harus senantiasa berubah, bukan berarti kompromi dengan dunia, tidak saudara. Tetapi kita harus melihat bagaimana generasi ini berubah dari masa ke masa. Dan bagaimana pesan firman Tuhan yang sama diberitakan dengan cara yang berbeda. Agar nyambung, agar terkoneksi dengan generasi saat ini. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu memberkati orang-orang yang ada di sana. Kita harus makin kreatif. Dalam pelayanan kita harus makin kreatif. Kita minta hikmat yang dari Allah, karena Allah kita adalah Allah yang sangat kreatif. Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Nah, pertanyaan buat kita mungkin, in the midst of change, what should we do? Di tengah-tengah perubahan yang terus berjalan, terus berubah, apa yang harus kita lakukan? Saudara, bagaimana kita harus meresponi semuanya ini? Dengan cepat saya ingin membagikan ada 7 B, ya, atau BE atau B dalam bahasa Inggris. B yang pertama adalah believe God is never change. Di tengah perubahan yang terus terjadi di sekitar kita dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam apapun juga. Believe God is never change. Percayalah bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, perhatikan ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Salah satu ketidakberubahan dari Allah adalah ketidakberubahan dari rencananya. Allah sudah punya rencana untuk membebaskan bangsa Israel dan membawa mereka ke tanah perjanjian Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu. Walaupun bangsa Israel memberontak, rencana Allah pasti akan tergenapkan. Walaupun Musa sudah mati, rencana Allah tetap berjalan dan harus terjadi dan harus digenapkan. Walaupun pemimpin gereja silih berganti, percayalah tujuan Allah atas gerejanya tetap sama, harus terjadi dan harus terjadi. Amin, saudara. Kita ngelihat di sini bagaimana Musa sudah mati, tetapi tujuan Allah tetap hidup. Musa sudah mati, tetapi rencana Allah tetap hidup atas umatnya, yaitu bangsa Israel. Allah kita tetap sama. Di tengah perubahan yang begitu cepat, engkau dan saya, saudara dan saya punya Allah yang tetap sama, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Percayalah,
Perubahan hidup apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Perubahan ekonomi, perubahan kesehatan, perubahan pekerjaan, perubahan bisnis yang tidak mudah. Percayalah engkau punya Tuhan, engkau punya Allah yang sama. Tujuannya atas hidupmu tetap sama. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan dia punya rancangan yang indah, yang masa depan penuh harapan dan indah, penuh gilang gemilang. Itu rencana Allah, rencana untuk memberkati, rencana untuk memberikan damai sejahtera kepada kita. Itu tidak akan pernah berubah karena dia adalah Bapa yang sangat baik, yang sangat mengasihi saudara dan saya. B yang kedua adalah believe God is always with you. Percayalah bahwa Allah selalu bersamamu. Di ayat 5 bagian B dari Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah bahasa covenant. Ini adalah bahasa perjanjian. Ini adalah bahasa komitmen yang Allah berikan kepada seorang Yosua. The world may change. Dunia mungkin berubah. Ada orang yang meninggalkan engkau, tetapi percayalah, aku akan selalu bersamamu dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini bahasa komitmen saudara, bahasa covenant, bahasa perjanjian yang kekal dari Allah kepada seorang Yosua. Dan ini juga diulang dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Di tengah perubahan hidup yang sedang kau alami, percayalah ada Allah, ada Tuhan yang selalu bersama dengan saudara. B yang ketiga adalah be attentive to His voice. Belajarlah di tengah perubahan untuk memperhatikan dan peka dengan suara Tuhan. Suara Tuhan melalui firman yang kau baca. Suara Tuhan melalui firman yang kau dengar. Suara Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan saudara. Be attentive to it. Perhatikan semuanya itu. Yosua 1 ayat yang pertama dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Perhatikan kata ini, berfirmanlah. Atau dalam bahasa lain dikatakan God speak. Allah berbicara kepada siapa? Kepada Yosua. Yosua yang mana? Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Begitu spesifik Allah berbicara kepada Yosua yang sedang ada di persimpangan jalan perubahan, kepada Yosua abdi Nun yang ada dalam persimpangan kekhawatiran dan ketakutan, dan Allah berbicara spesifik kepada orang tersebut. Saya percaya hari ini pun Allah secara spesifik sedang berbicara kepada dua orang yang ada dalam persimpangan jalan. Engkau sedang khawatir, engkau sedang takut apa yang akan terjadi esok hari. Dengarkan suara Tuhan, perhatikan suara Tuhan saudara. Karena suara Tuhan akan mendirect saudara, akan menuntun saudara, akan membawa saudara ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Sama seperti gembala yang membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Mungkin terjadi perubahan leadership di gereja ini. Mungkin terjadi perubahan kepemimpinan warna dalam gereja ini. Perhatikan, dengarkan firman Tuhan, dengarkan arahan suara Tuhan. Baik melalui firman yang disampaikan di mimbar, dalam ibadah-ibadah, ataupun ketika saudara bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Be attentive to it. Dengarkan dan perhatikan. B yang selanjutnya adalah be afraid no more. Jangan lagi engkau takut menghadapi perubahan. Jangan lagi engkau takut Tuhan izinkan berada dalam perubahan. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketika engkau dibawa Tuhan masuk dalam suasana perubahan, God is there, God is with you. Allah ada di sana, Allah ada bersamamu dalam perubahan demi perubahan yang Tuhan izinkan terjadi, yang sedang engkau berada di dalamnya saat ini. Jangan engkau takut. Jangan engkau kecut dan tawar hati, karena Allah menyertai saudara. Hari-hari ini dengan COVID-19 ada begitu banyak perubahan. Tapi percayalah, ketika engkau mendengar suaranya, memperhatikan suaranya, engkau akan mengerti dan mengerti bahwa ternyata engkau tidak pernah sendirian menghadapi dan berada dalam perubahan ini. Karena Allah adalah Immanuel, Allah menyertai kita. B yang selanjutnya adalah be ready to be changed. Bersiaplah untuk juga diubahkan. Manakala Tuhan membawa engkau dalam perubahan, ada maksud, ada tujuan, yaitu supaya saudara juga diubahkan. Diubahkan cara berpikir kita, mindset kita. Diubahkan dalam cara hidup kita. Diubahkan dalam segenap kehidupan kita. Seperti Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau mengerti apa yang benar, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna di hadapan Allah. Saudara, setiap perubahan adalah kesempatan untuk kita bertumbuh. Setiap perubahan adalah kesempatan untuk kita berubah. Itu sebabnya orang yang menolak perubahan, mereka tidak siap untuk berubah. Sekali lagi dengarkan saya, orang yang menolak perubahan adalah orang yang menolak untuk diubahkan hidupnya, diubahkan cara berpikirnya, diubahkan kebiasaannya. Semua harus berubah. Setiap hari adalah kesempatan untuk berubah. Bahkan setiap menit, setiap jam adalah kesempatan bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan untuk berubah. Kita tidak bisa berkata dulu kita begitu, dulu kita begitu. No, karena Allah tidak mau engkau membangun monumen, tapi Allah mau engkau membangun legacy. Allah mau engkau membangun sesuatu yang berdampak, bukan hanya saat ini di dunia, tetapi dalam kekekalan nanti. Dalam satu film, cuplikan film Gladiator, pemimpinnya berkata, what we do here will echo in eternity. Apa yang kita lakukan hari ini akan bergaung sampai kekekalan. Gereja pun harus begitu. Apa yang kita lakukan hari ini harus berdampak sampai kekekalan nanti, saudara. Manakala kita mengembrace yang namanya perubahan dengan sikap yang mau berubah dan mau diubahkan. Yosua akhirnya diubahkan. From fearful become powerful. Dari orang yang tadinya penuh dengan ketakutan menjadi seorang yang luar biasa. Tuhan pakai dia untuk memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan yang sedang meluap airnya. Tuhan pakai dia untuk merobohkan tembok Yeriko. Tuhan pakai dia untuk mengalahkan Ai. Tuhan pakai dia untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan pada saat itu. From fearful man becomes powerful man of God. Wow. Sebuah perubahan yang begitu luar biasa. Karena Yosua mau menyambut, mau memeluk, mau mengembrace perubahan itu. Dan dia mau diubah. No more fear. Tidak ada lagi ketakutan. Yang ada adalah power yang bersumber dari kuasa Allah Roh Kudus. From doubtful becomes full of trust. Dari orang yang penuh dengan keraguan menjadi penuh dengan iman dan percaya. Kalau Bapak Ibu membaca Yosua pasal 1 di ayat-ayat selanjutnya, kita melihat esok paginya Yosua memberikan instruksi kepada bangsa Israel dan leader-leader pada waktu itu. Apa yang dia dengar dari Tuhan dan apa yang Tuhan perintahkan. Dan hasilnya apa, saudara? Mujizat yang luar biasa terjadi. Yosua berubah from thinking he is nobody, but God makes him somebody.
Wow. Ketika dia membandingkan dirinya dengan Musa, dia berpikir, I am nobody. Saya bukan siapa-siapa kalau saya bandingkan diri saya dengan yang lain. It's not for you to compare yourself with others. Ya, Tuhan tidak mau engkau membandingkan dirimu dengan yang lain. Karena ketika engkau merasa lebih, engkau jadi sombong. Dan ketika engkau merasa yang lain lebih, engkau menjadi rendah diri. Allah tidak mau engkau tinggi diri dan rendah diri. Allah mau engkau menjadi siapa yang Tuhan ciptakan dalam hidup saudara. Haleluya. Selanjutnya, B yang selanjutnya. Be ready to pay the price. Dalam setiap perubahan, untuk kita berubah ada harga yang harus kita bayar. Saudara, di dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 8 dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Perhatikan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada harga yang harus dibayar oleh seorang Yosua kalau dia mau menerima berkat Tuhan dari perubahan. Dan untuk supaya Yosua beruntung ketika dia mengembrace, menyambut perubahan, dia harus bertindak hati-hati. Dia tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dia tidak boleh lupa memperkatakan firman Tuhan. Dia harus merenungkan firman itu siang dan malam. Ada harga yang harus dibayar. Dengan dipanggil pulangnya Bapak Gembala Rudi Sanusi Wijaya, dengan kepemimpinan yang baru, maukah, siapkah engkau untuk berani membayar harga untuk apa yang Allah mau engkau lakukan? Karena ketika leadership yang ada di gereja ini bersama dengan seluruh jemaat mau berubah dan mau membayar harga, percayalah Allah menyiapkan sesuatu yang tidak pernah engkau bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah terbersit dalam hati kita. Sesuatu yang luar biasa, dan kita akan berkata ketika kita nyampe di sana, wow, kenapa enggak dari dulu-dulu kita melakukan ini? Kenapa enggak dari dulu-dulu kita enggak mau bayar harga? Karena setelah bayar harga, apa yang saya dapatkan tidak sebesar harga yang aku bayarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Dan yang terakhir, B yang terakhir adalah be excited of what God has prepared. Ya, bersukacitalah akan apa yang Allah telah persiapkan bagimu. Ketika Tuhan mengizinkan perubahan demi perubahan datang menyapamu, mendatangimu, dan engkau mengembrace, engkau merangkul, engkau memeluk, dan engkau menerima dengan sikap mau belajar untuk berubah dan diubahkan. Percayalah, Allah telah menyiapkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Dalam Yosua ayat 3 sampai 5 bagian A dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Wow, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Amazing. Apa yang Allah persiapkan di seberang sungai Yordan begitu luar biasa bagi seorang Yosua. Tetapi kalau Yosua hanya berdiri di seberang sungai Yordan di sisi yang lain dan tidak mau mengikuti, tidak mau mengembrace, memeluk dan melangkah bersama dengan perubahan yang Allah izinkan, dia tidak akan pernah sampai ke tanah Kanaan. Dia tidak akan pernah mengalami bagaimana setiap tanah yang dia injak menjadi miliknya. Bagaimana ketika dia menjejakkan kakinya di sana, kaki Allah bersamanya, menyertainya dan memberkatinya. Saudara, seringkali kita ingin perubahan, tapi kita tidak mau berubah. Seringkali kita akan ingin mendapatkan sesuatu yang baru dari Allah, tetapi kita tidak mau meninggalkan yang lama. There is no way for that. Tidak mungkin itu terjadi.
Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru dari Allah, kita harus bersiap-siap dan melepaskan, let go apa yang lama yang Allah mau saudara dan saya lepaskan. Kita ingin gereja kita maju, tetapi kita masih cara kita melayani dengan cara-cara yang udah puluhan tahun, ya 50 tahun yang lalu. The church has to change. Gereja harus berubah. Dan gereja itu siapa? Saudara dan saya. Karena gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya. Gereja bukan gedung. Gereja bukan bangunan. Gereja adalah organisme, yaitu saudara dan saya. Saya percaya ada banyak hal yang luar biasa yang Allah persiapkan, yang Allah siapkan bagi gereja ini. Tetapi pertanyaannya, maukah kita mau mengembrace perubahan, menyambut perubahan, melangkah bersama Tuhan. Walaupun tidak pasti, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi percayakah saudara, indah rencanamu Tuhan. Walaupun kita tidak tahu jalan-jalan Tuhan hari ini, tetapi kita dalam iman dan percaya, Tuhan aku tetap percaya perubahan Tuhan izinkan, tetapi Engkau Allah yang tetap sama, yang tidak pernah berubah. Engkau Allah Immanuel yang bersama dengan saya. Walaupun ada ketakutan, janjimu lebih daripada cukup untuk menenangkan aku, untuk memberikan aku kekuatan, melangkah dalam rencanamu, melangkah dalam tujuanmu, melangkah dalam sasaranmu ya Tuhan. Dan manakala Engkau melangkah, perhatikan apa yang terjadi. Manakala Yosua dan para imam pengangkut tabut melangkah, walaupun sungai Yordan lagi meluap tinggi-tingginya, Alkitab berkata ketika para imam menjejakkan kakinya di sungai Yordan, pada saat itu sebaklah air sungai Yordan, terbelahlah air sungai Yordan, yang satu ke bawah menjadi bendungan, yang satu naik ke atas ke hulu. Saudara, luar biasa. Mujizat itu terjadi manakala engkau mulai mengembrace perubahan, menyambut perubahan, menerima perubahan, dan melangkah meninggalkan comfort zone saudara, kenyamanan saudara. Bahkan walaupun harus masuk dalam zona ketidakpastian dan ketidaktahuan bersama dengan Tuhan. Saya berdoa kiranya sidang jemaat yang ada di sini menangkap kebenaran ini. Change is inevitable. Perubahan itu tidak terelakkan. Change sometimes is scary. Perubahan kadang-kala menakutkan. Tetapi di dalam perubahan ada kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Terima kasih kalau Tuhan mengizinkan perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu di tengah dan di dalam perubahan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau ada di antara sidang jemaat yang saat ini Tuhan izinkan engkau masuk berada dalam perubahan yang tidak engkau inginkan. Dan mungkin ada kekhawatiran dalam hidupmu. Mungkin ada ketakutan dalam hidupmu. What is going to happen tomorrow in my life? Apa yang akan terjadi dalam hidupku esok hari? Percayakan hidupmu kepada Allah yang mengizinkan perubahan terjadi dalam hidupmu. Percayakan langkah-langkahmu kepada Allah yang mengizinkan perubahan menyapa langkahmu. Kita akan nyanyikan sebuah pujian yang sangat lama. Indah rencanamu Tuhan. Pada akhirnya Yosua melihat sungai Yordan terbelah menjadi dua. Pada akhirnya Yosua melihat tembok Yeriko yang begitu besar, tebal, dan tinggi roboh. Pada akhirnya dia melihat kemenangan demi kemenangan dia dapatkan, dia capai, dia rengkuh dan dia alami. Tetapi semuanya itu tidak akan dia rasakan, dia sentuh dan dia alami kalau dia tetap kekeh, dia tetap berada di seberang sungai Yordan dan tidak mau menyeberang. Kalau dia menolak perubahan. Change is inevitable. Perubahan tidak terelakkan. Terima, sambut, peluk, rangkul perubahan bersama dengan pertolongan yang dari Tuhan. Mari nyanyikan sama-sama pujian ini.
Indah rencanamu Tuhan. Oh, haleluya. Katakan dengan iman, indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan, Haleluya. di dalam hidupku. Amin. Haleluya. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, oh, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Amin. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari saya mengundang sidang jemaat bangkit berdiri dimanapun kau berada. Rencanamu Amin. Tuhan, Nyanyikan dengan iman. di dalam hidupku. Amin, amin, haleluya. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Ku rasakan. Amin. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang. Oh yeah, Kau tolong padaku. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Haleluya. Engkau telah tolong aku. Amin. Amin. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Engkau tolong padaku. Yeah. Amin. Ku melihat. Oh yes, amin, 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 amin. Indah rencanamu Tuhan. Haleluya. Kini ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan
kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Indah rencanamu Tuhan. Haleluya. Mari sidang jemaat sembah Dia. Angkat suaramu, berikan pujian penyembahanmu, percayamu kepada Tuhan Allah yang tidak pernah berubah. Haleluya. Oh yeah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yara lama 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 sih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara jemaat yang saat ini, saya tidak tahu perubahan demi perubahan apa yang Tuhan sedang izinkan menghampirimu, datang kepadamu, menjadi bagian dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam ekonomimu, dalam kesehatanmu, atau dalam bagian-bagian hidup yang lain. Jangan marah, jangan kecut hati, jangan tawar hati, jangan takut, karena engkau punya Allah yang tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia Allah yang menyertai Musa, Dia juga Allah yang sama yang menyertai Yosua, Dia juga Allah yang sama yang menyertai saudara dan saya. Jangan engkau takut, jangan engkau kecut dan tawar hati. Percayalah, Dia adalah Allah Bapa yang mengasihimu. Percayalah, Dia tidak pernah berubah. Percayalah, Dia selalu bersamamu. Percayalah, Dia yang akan memampukan engkau melalui semuanya. Bersyukurlah Tuhan mengizinkan perubahan datang, karena Allah mau mengubah engkau. Allah mau memperbaiki hidupmu, memperbaiki ekonomimu, memperbaiki keuanganmu, memperbaiki keluargamu, memperbaiki apapun yang saat ini Tuhan izinkan dilanda dan terjadi perubahan. Melangkahlah bersama dengan Tuhan, sama seperti Yosua melangkah bersama Tuhan. Dan perubahan itu ternyata adalah kesempatan terbesar buat Yosua melihat setiap tanah yang diinjak kakinya menjadi miliknya. Perubahan adalah kesempatan untuk Yosua memanifestasikan Allah, menyatakan kuasanya yang belum pernah dia lihat dan alami sendiri dalam hidupnya. Haleluya. Mari angkat tanganmu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini mungkin pekerjaanmu berubah, usahamu berubah, ekonomimu berubah, semuanya berubah. Jangan mengeluh, jangan mengadu, jangan menuduh, jangan marah, jangan kecut dan tawar hati. Tapi angkat tanganmu dan berkata, terima kasih buat perubahan ini Tuhan. Karena Engkau sedang siapkan sesuatu yang luar biasa. Engkau siapkan sesuatu yang dahsyat yang belum pernah aku alami sebelumnya. Haleluya. Hari ini engkau belum tahu, tapi tomorrow, besok engkau akan tahu. Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan.
Aku tahu sekarang, kata Rasul Paulus. Sebelumnya Rasul Paulus belum tahu, tetapi hari ini dia berkata, I know now. Aku tahu sekarang. Haleluya. Angkat tanganmu saudara. Haleluya. Nyanyikan refnya saja. Refnya saja. Refnya. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, Kau tolong padaku. Amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sekali lagi, kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kiranya Roh Kudus yang akan terus berbicara kepada setiap jemaat-Mu, kepada setiap anak-anak-Mu. Dan saat ini hamba-Mu berdoa, Engkau melawat setiap rumah tangga demi rumah tangga, jiwa demi jiwa, pribadi demi pribadi teristimewa yang saat ini Tuhan sedang izinkan perubahan demi perubahan sedang terjadi dalam hidup mereka. Bapa, kiranya Engkau akan menyatakan kekuatan kuasa-Mu untuk menguatkan mereka, sehingga mereka tetap teguh menghadapi dan menjalani perubahan-perubahan apapun saat ini. Sidang jemaat-Mu, demi juga leadership yang ada di gereja sini, bahkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mereka akan bersatu padu, bau membau, saling menguatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan mereka akan bersama-sama menyeberang sungai Yordan. Mereka akan bersama-sama menjejakkan kakinya di sungai Yordan. Dan bersama-sama mereka pun akan melihat karya Allah yang belum pernah gerejamu lihat, yang belum pernah anak-anakmu lihat dan alami sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Engkau memberkati setiap jiwa-jiwa, setiap sidang jemaat yang ada di gereja ini. Para penatua, diaken, pelayan Tuhan, bahkan Ibu Pendeta Lydia dengan putranya Stephen dan keluarga. Tuhan menolong, memberikan mereka hikmat marifat bagaimana menggembalakan gereja ini, membawa gereja ini pada tujuan Allah, pada sasaran dan misi Allah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat angkat kedua tanganmu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala firman yang telah kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka aku akan memberkati engkau. Aku akan mengangkat engkau lebih tinggi dari siapapun. Aku akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Aku akan membawa engkau ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Walaupun engkau dibawa Tuhan ke dalam lembah kekelaman, engkau tidak perlu takut bahaya, karena gada Tuhan dan tongkat Tuhan cukup memberikan keberanian, kekuatan, penghiburan kepadamu. Dan kiranya kemurahan kebaikan Allah yang akan mengikuti engkau, mengejar setiap langkah kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus anaknya yang tunggal,
penyertaan, penghiburan dan urapan dari Allah Roh Kudus bersama dengan saudara, menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Dia datang kembali yang kedua dalam kuasa dan kemuliaan. Terimalah berkatnya, alamilah berkatnya, dan bagikanlah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh leadership dan seluruh jemaat dan segenap gereja GSCPDI Ebenezer Mojokerto. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Saat ini Gereja Ebenezer sedang mempersiapkan diri untuk dapat membuka kembali ibadah raya di gereja dengan protokol kesehatan yang ketat dan yang akan dibarengi dengan siaran langsung atau live streaming melalui channel YouTube GSCPDI Ebenezer. Untuk itu kita perlu membeli beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk dapat terlaksananya ibadah raya di gereja maupun live streaming tersebut, dengan perkiraan dana yang dibutuhkan kurang lebih 25 juta rupiah. Oleh karena itu, saat ini gereja mengadakan korban tantangan untuk pembelian alat-alat live streaming ini. Bagi sidang jemaat yang tergerak memberi korban tantangan, dapat dilakukan dengan cara transfer ke BCA nomor 050 0713 747 atas nama Hendra Wijaya. Mohon dapat menulis berita nama LS atau NNLS dan dapat menginfokan ke sekretariat gereja. Bagi sidang jemaat yang memiliki janji iman, dapat juga menghubungi sekretariat gereja di nomor 0852 8000 5443. Tuhan Yesus memberkati.